Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Presiden meminta masalah WUS tidak hanya dilihat dari aspek untung rugi, melainkan dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan percepatan mobilitas. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. WUS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Masalah penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS menjadi sorotan publik, mengingat beban utang dari proyek itu mencapai 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo menyatakan uang untuk membayar utang WUS tersebut bakal diambil dari pengembalian para koruptor. Presiden Prabowo menyatakan uang untuk membayar utang WUS tersebut bakal diambil dari pengembalian para koruptor. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah opsi restrukturisasi, termasuk skema pembagian beban tanggung jawab antara pihak-pihak terkait. Negosiasi dengan pihak Cina sebagai mitra proyek juga masih berlangsung dan dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya optimal bagi Indonesia. Insya Allah sampai enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama. Nah itu dia, tadi kita lihat pernyataan Presiden yang tadi saya bilang, ini keluar setelah dia nyoba naik KRL. Dia tahu seberapa nyamannya, kebutuhan masyarakat. Betul, sehingga tadi dibilang bahwa ya kalau transportasi umum ya jangan dihitung untung ruginya, tapi manfaatnya bagi masyarakat seperti apa. Tapi kalau kita lihat, ini kan sebelumnya perjanjiannya business to business begitu ya, yang memang seharusnya ada keuntungan di sana. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sehingga memang bisa hutangnya sebesar ini dan langsung diambil alih oleh negara begitu ya. Karena berbicara mengenai hutang ini sebenarnya pemerintah rencananya akan membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Nah kita bertanya-tanya nantinya akankah lagi membebankan dari anggaran negara atau APBN, karena awalnya kan tadi Reza mengatakan ini kan bisnis to bisnis ya. Kita hadirkan narasumber yang sudah ada di studio pagi hari ini, nanti juga akan join bersama kita Bang Ahmad Riza Patria, politikus Gerindra, dan di studio sudah ada Bang Doni selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bang Doni. Sehat ya? Sehat. Nah, Bang Doni, kalau kita lihat tadi kan sebenarnya pernyataan utamanya adalah pemerintah atau presiden akan menanggung jawab begitu ya, akan diambil alih oleh pemerintah semuanya. Tapi di awal kan ini bisnis to bisnis. Apakah skema seperti ini bisa dilakukan, diambil alih oleh pemerintah? Ya, mungkin yang pertama statement itu ada positifnya dalam arti mengakui adanya masalah yang harus diselesaikan. Ya, hanya pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikannya, gitu ya. Nah, kalau dibilang memang ini adalah bisnis to bisnis, sebenarnya agak rancu ya, karena untuk pengerjaan sendiri melibatkan BUMN yang kita ketahui kan sebenarnya adalah badan usaha milik negara, jadi ada sangkut pautnya dengan pemerintah ya, dan suka tidak suka itu sudah terjadi gitu ya. Nanti ya bagaimana menyelesaikannya ya, apakah melalui APBN ya ataupun diselesaikan oleh dana dari Danantara ya. Dua-duanya kan ujung-ujungnya adalah ya kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah ya. Jadi
Jadi itu, dan memang perlu ditunggu nanti skemanya seperti apa ya, karena kan asetnya ini kan sebenarnya adalah milik konsorsium BUMN. Nah, apakah bisa negara ya dalam hal ini melalui APBN itu membayar hutang ya yang sebenarnya pengelolaannya bukan di tangan misalnya Kementerian Keuangan. Jadi perlu dilihat juga ya mekanismenya seperti apa. Apakah nanti aset yang tadinya dimiliki oleh konsorsium KAI dan bersama BUMN ini nanti diambil alih misalnya ya, di bailout melalui pemodalan PMN ya, penyertaan modal negara. Nah itu kita perlu tunggu tuh seperti apa nanti. Nanti skemanya seperti apa juga masih mungkin dimatangkan oleh pemerintah. Betul, ya, yang paling tidak merugikan kita pastinya ya. Dan kita juga akan langsung mengundang bergabung bersama kami Bang Ahmad Riza Patria yang sudah hadir, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Pagi. Bang Riza. Ya, Bang. Sehat ya, Bang? Ya. Yuk, Mas Doni. Tadi kita baru sempat berbincang dikit sama Bang Doni. Saya mau ke Bang Riza dulu. Bang Riza, sedikit sebelum masuk ke dalam substansi dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan bertanggung jawab atas utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi kita bertanya-tanya, sebenarnya kenapa akhirnya pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah seperti itu? Karena sebelumnya kan kita tahu ini adalah historinya dalam pemerintahan sebelumnya begitu, Bang. Apakah biar lebih tenang, tadi sempat dinyatakan oleh Pak Presiden, nggak usah gaduh-gaduh, nggak usah ribut-ribut soal Bush ini? Yang pertama adalah Bapak Prabowo itu selalu melihat apapun masalah bangsa adalah masalah kita bersama. Yang kedua, Pak Prabowo itu selalu menilai kepemimpinan pemimpin-pemimpin sebelumnya, sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan hari ini Pak Presiden, dan ke depan siapapun nanti, itu adalah kepemimpinan yang menjadi satu kesatuan. Artinya beliau Pak Prabowo menghormati pemimpin-pemimpin sebelumnya dan ke depan juga tentunya adalah pemimpin atau presiden yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga Pak Prabowo selalu menilai semua kebijakan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Bung Karno sampai terakhir Pak Jokowi, dan terkait sekalipun atau apapun, adalah kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah cara pandang Pak Prabowo melihat ya kepemimpinan sebelumnya, cara pandang Pak Prabowo menilai, dan saya kira kita dapat menilai itulah kepemimpinan sejatinya. Seorang pemimpin, seorang presiden yang ingin bangsa ini terus maju, bangsa ini terus tenang, damai, ya, dan membanggakan. Dan WUS termasuk satu produk ya yang membanggakan di Asia Tenggara ini, yang pertama ya. Yang ada kan di Asia, di Cina, di Korea, kemudian di Jepang. Nah, di Asia Tenggara ini Indonesia yang pertama. Jadi WUS ini kita harus lihat sebagai sebuah lompatan kemajuan teknologi, kemajuan transportasi. Dan adanya sedikit kemarin keributan, kegaduhan di kita sendiri, Bapak Presiden tidak ingin melihat itu menjadi satu masalah. Dan beliau ingin agar semua melihat ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga kepemimpinan beliau itulah yang luar biasa, mengambil alih. Ya, apapun masalahnya ambil alih. Dan itulah yang namanya pemimpin. Apalagi dalam tentara kita tahu, ya pemimpin itu ya bertanggung jawab. Karena kan yang pertama diusung adalah keberlanjutan. Kirain karena keberlanjutan itu akhirnya juga melanjutkan begitu kereta cepat yang sebelumnya sudah ada di pemerintahan Joko Widodo. Tapi begini Bang, 1,2 triliun itu besar loh Bang. Untuk harus dibayarkan setiap tahunnya Bang. Dari mana ini anggarannya? Ya apapun itu atau berapapun besarnya ya, adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Ya,
pemerintah yang memimpin negara Ujung-ujungnya ini. anggaran APBN lagi kita yang kena. Betul, ya ujung-ujungnya ya pemerintah tentu dengan berbagai cara, apakah APBN dan sebagainya. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan, sudah menghitung semuanya. Nah, sudah Bang, hitung-hitungan ini terjadi Senin kemarin. Setelah Senin kan kemarin AHY dipanggil, dari KAI, PT KAI juga Dari ada. KAI. Bahkan Pak Jonan juga hadir ke sana begitu. Apakah hitung-hitungan sudah jelas pada saat itu? Karena kalau kita lihat setelah pertemuan diwawancara, mereka bilang enggak kok, nggak cuma ngebahas WUS di sana katanya gitu. Ya tentu hitung-hitungan ini kan bukan dalam 1-2 hari ya. Hitungan ini kan sudah sejak lama. Dan Menseknek Pak Pras juga sudah menjelaskan sebelumnya, sudah melakukan kajian, penelitian dan sebagainya. Pak Prabowo kemarin langsung menyampaikan bertanggung jawab, ya, pemerintah, beliau sebagai presiden juga bertanggung jawab. Saya kira inilah cara kepemimpinan Prabowo yang luar biasa, ya. Terkait soal hitung-hitungan, ya semua bisa menilai, bisa menghitung, ya, apakah proyek ini kira-kira waktu dulu direncanakan, dibangun, dibuat, benar tidak benar dalam arti apakah ada markup atau tidak, itu soal lain. Ya. Bukan itu yang ingin dibahas oleh Prabowo. Kan? Pak Prabowo ingin menyampaikan bahwa ini tanggung jawab pemerintah. Pak Prabowo ingin menyampaikan pada publik, pada bangsa, juga mungkin pada pemerintah Tiongkok. Apapun yang sudah diputuskan oleh pemerintah bersama dengan pemerintah Tiongkok, ya itu harus menjadi kesepakatan. Mengenai pembayaran bisa saja nanti terjadi restrukturasi, penundaan atau minta waktu. Saya kira itu soal biasa ya, dalam hal pinjaman atau utang dan sebagainya. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah bahwa pemerintah menunjukkan tanggung jawab yang besar ya, pada publik, pada masyarakat, tentu pada pemerintah Tiongkok. Itu yang paling penting. Dan Pak Prabowo menganggap bahwa ya sudah, pokoknya apapun itu jangan perlu gaduh, jangan ribut. Ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab saya sebagai presiden. Saya kira inilah kepemimpinan beliau yang luar biasa. Baik, nanti saya mau ke Bang Doni. Bang Doni, kalau berbicara tadi kan mengenai aset-aset yang sebenarnya juga bisa menjadi apa ya, sumber pendapatan juga ya nantinya. Tapi bisa nggak sih sebenarnya kita kan berbicara mengenai kereta cepat. Kalau kereta api itu kan sumber pendapatan paling besar itu kan melalui distribusi logistik, komoditas, batu bara dan lain sebagainya. Mungkin nggak nanti kereta cepat akan seperti itu? Digunakan juga untuk distribusi logistik atau khusus hanya untuk PSO aja, untuk kenyamanan layanan masyarakat. Dan mungkin nggak juga, nanti skemanya mungkin gini nih, kereta cepat yang ke Bandung, semua kereta penumpang yang akan ke Bandung semuanya menggunakan kereta cepat, nanti kereta yang ke Bandung ini digunakan untuk jalur lainnya, sehingga ada subsidi silang lah antara pendapatan, mungkin nggak seperti itu. Tapi kita akan bahas lagi ya, tahan dulu ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Doni dulu. Bang, tadi Anda mengatakan mungkin upaya lainnya aset-asetnya diambil oleh pemerintah. Tapi juga adakah skema lainnya yang bisa dilakukan nantinya? Mungkin kereta cepatnya, jalurnya juga digunakan untuk distribusi logistik dan lain sebagainya, yang bisa menghasilkan keuntungan juga untuk kereta cepat ini? Ya, mungkin yang saya ketahui kan sejauh ini sebagian besar pendapatannya masih berupa tiket ya. Sehingga nanti ke depannya mungkin perlu ada utilisasi dari aset-aset tersebut ya, dan juga yang salah satu yang tadinya ditargetkan sebagai sumber pendapatan kan berkembangnya area TOD tadi ya, Transit Oriented Development. Jadi kalau ada kota ya ataupun daerah yang berkembang sepanjang jalur kereta itu, nah mungkin dari situ ya ada semacam ya pertumbuhan yang terjadi, meskipun berapa dampaknya pada penghasilan KCI ini juga mesti dikalkulasi lagi ya, mungkin bisa iklan dan lain sebagainya, tapi juga yang jadi isu kan trafficnya masih di bawah apa yang ditargetkan. Nah, ini juga jadi isu ya, artinya membayar bunganya ini kan satu hal gitu ya, tapi ini kan akan berlanjut nih. Ya, jadi sebenarnya statement Pak Prabowo dalam arti ingin menyelesaikan masalah itu sesuatu yang positif. Artinya dari sekarang kita pikirkan bagaimana nih ke depannya nih. Ya, apalagi kalau mau bangun dari sampai Surabaya sampai Banyuwangi ya, jangan sampai juga apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini itu jadi hilang ya. Dan harus clear sebenarnya ini sebuah barang publik atau
barang swasta. Jadi kita juga clear nanti penyelesaiannya seperti apa. Kalau sekarang kan masih bingung ya hybrid lah ya, tidak langsung gitu ya, tetapi ada peran BUMN di situ, di mana kita ketahui itu kan bagian dari aset yang dikelola oleh pemerintah. Oke, Bang Riza, kita tahu kalau kita melihat tadi Bang Riza sempat bilang bahwa ya kita pertama di ASEAN, tapi di negara-negara Asia sudah ada begitu ya, di Cina ada, di Jepang, di Korea. Ini kan bisa disebut barang mewah, Bang, spesifik begitu ya, orang dengan tingkat ekonomi tertentu yang bisa menaiki ini dengan harga tiket yang cukup mahal. Kalau ini memang diambil alih pemerintah dan dibayar sama APBN, nantinya gimana, Bang? Kan spesifik, nggak semua masyarakat lo bisa nyobain nantinya. Ya, ini kan satu lompatan teknologi, lompatan transportasi ya. Pada dasarnya kan daya beli masyarakat juga akan meningkat karena pertumbuhan juga terus meningkat. Dan harga juga semakin banyak yang naik di WUS itu kan semakin bisa diturunkan ya. Jadi saya kira ini soal pasar saja ya, jadi supply demand dan sebagainya. Jadi saya kira nggak ada masalah. Transportasi itu memang penting. Di dunia transportasi itu menjadi backbone daripada pembangunan. Dan juga kereta. Kereta itu transportasi paling utama di semua negara, di semua bangsa. Bahkan tidak hanya kereta di atas tanah, sudah di bawah tanah, sudah MRT, sudah subway kan. Dan kereta cepat di Jepang itu kan Osaka, Tokyo udah untung lah kira-kira begitu. Sekalipun teorinya dan prakteknya transportasi di dunia ini tidak ada yang untung karena transportasi itu disubsidi oleh pemerintah. Karena transportasi itu dibuat kebijakan semurah mungkin bagi publik, bagi masyarakat, sehingga cost diatasi atau dibiayai oleh pemerintah atau negara. Jadi memang itu konsekuensi sebagai sebuah bangsa, tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik pada masyarakat, apalagi menyangkut transportasi publik. Kemarin Pak Prabowo meresmikan stasiun Tanah Abang, revitalisasi itu kan 380.000, luar biasa ya, satu lompatan yang luar biasa. Kita ingin Indonesia seperti negara-negara lain. Di Singapura udah berapa? 16 sampai 18 line subway-nya. Kita baru satu line aja belum selesai. MRT kita baru sampai Duku Atas kan. Mudah-mudahan 2027, 29 sudah bisa sampai kota ya, Ancol dan seterusnya. Dan kita ingin ya Indonesia atau Jakarta setidaknya punya 4 sampai 8 line lah seharusnya. Dan ini tidak mudah ya. Tapi Bang, banyak yang mengatakan hati-hati Pak Prabowo untuk mengambil langkah dalam menangani kereta cepat ini. Karena nantinya bisa menjadi beban politik dari pemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Ini kan, ya itulah dinamika politik ya. Sampai hari ini terus aja ada yang senang dan tidak senang dengan Pak Jokowi umpamanya seperti itu. Sehingga apapun produk Pak Jokowi ya dianggap tidak baik. Ada masyarakat seperti itu. Tapi Pak Prabowo tidak begitu melihatnya. Pak Prabowo melihatnya semua kebijakan yang diambil oleh semua presiden-presiden sebelumnya adalah baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi beliau tidak ingin masuk pada masalah itu. Dan beliau ingin menunjukkan bahwa masalah ini ya masalah negara, masalah pemerintah, apapun kos yang harus dibayar itu sebuah konsekuensi keputusan yang sudah diambil oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, oleh pemerintah sebelumnya ya. Jadi saya kira inilah justru sejatinya kepemimpinan Pak Prabowo yang tegas, yang berintegritas, yang jujur, bertanggung jawab, tidak ingin gaduh. Mari terus bekerja bersama membangun bangsa. Saya ke Bang Doni. Bang Doni, kalau dilihat ini sebenarnya pemilihan ambil alih oleh pemerintah seperti ini wajar terjadi atau seperti apa biasanya? Ya, memang kalau pengambil alihan aset gitu ya, itu kan bentuk pengambil alihan tanggung jawab oleh negara bisa saja terjadi kalau memang dirasa proyek-proyek tersebut punya dampak besar ya, dan juga misalnya bermanfaat tadi seperti yang disampaikan bagi publik secara luas gitu. Jadi mungkin saja. Dan yang selain yang perlu diperhatikan selain pembayaran dari bunga, ini kan juga
skema pendanaan dari proyek WUS ini juga 75% dari Cina. Ya, dan utang Cina, itu ya. Jadi perlu dipikirkan juga ya bagaimana menghilangkan selain restrukturisasi tadi ya, bagaimana menghilangkan beban cicilan ke depannya. Utangnya tidak begitu besar, bunganya mungkin ya. Betul. Nah, ini yang juga jadi perhatian. Dengan misalnya ya pengambil alihan utang tersebut, nah itu bisa saja kan menekan biaya bunga dan cicilan utang ke depannya. Tapi Risikonya tentu saja ya resikonya tentu saja nanti kalau misalnya kita gagal bayar gitu ya, ya kan tentu saja di mata internasional itu juga sesuatu yang jadi kurang baik ya. Nah, gitu. Jadi saya rasa perlu berhitung juga ya. Artinya sekali lagi suka tidak suka ya ini harus diselesaikan. Apakah gitu. nanti kalau perpanjangan sampai Surabaya dan juga Banyuwangi, komitmen kerjasamanya harus berlanjut dengan Cina atau sebenarnya kita bisa memulai sendiri sih Bang? Kan kalau kita tahu bahwa saat itu juga infrastrukturnya bahkan semuanya dari China. China. Apakah memang harus dihandle oleh pemerintah juga nantinya? Ya itu yang harus kita lihat ya. Artinya kan dari sini kita perlu belajar ya. Artinya mungkin penyelesaiannya satu hal, tapi belajar dari pengalaman pembuatan WUS ini juga satu hal gitu. Artinya jangan sampai ya udah kita selesaikan, tapi pembelajarannya kita nggak ambil. Nah, pembelajaran ini yang nanti kita bisa gunakan untuk misalnya apakah diperpanjang sampai Banyuwangi maupun sampai Surabaya gitu. Sayang udah keluar biaya mahal, tidak ada efek pembelajarannya kan, itu kan yang kita nggak inginkan gitu. Dan peluang dari penggunanya juga nanti akan lebih luas begitu ya, kalau misalnya sampai Banyuwangi mungkin yang ingin mudik bisa lebih cepat ya Bang Riza ya, mau yang transportasi menuju bisnis segala macam mungkin difasilitasi ruang meeting dan segala macam itu semua bisa dilakukan di sana ya. Bang Riza, kalau kita lihat beberapa kali Pak Prabowo momentumnya juga sama begitu ya, ketika ada permasalahan sesuatu Pak Prabowo kasih statement bahwa saya akan ambil alih, tenang saja begitu. Apakah memang ini gayanya Pak Prabowo seperti ini, sudah terbiasa seperti itu? Justru kalau kita ingin meneliti, mempelajari, saya kenal 18 tahun, beliau tuh luar biasa kepemimpinannya. Selama ini bangsa kita, ya, masyarakat kita masih saja ada mungkin dalam jumlah yang cukup banyak selalu menyalahkan ya, pemimpin-pemimpin sebelumnya, apalagi dia mendukung pemimpin A berkompetisi atau dengan B ya, Bang, ya? menyalahi pemimpin sebelumnya atau belum move on. Dan itu terjadi tidak hanya di level masyarakat, tapi masih banyak di level elit sendiri, di level pemimpin. Pemimpin yang berkuasa menyalahkan pemimpin yang sebelum-sebelumnya. Itulah bedanya. Pak Prabowo tidak demikian. Justru di kepemimpinan beliau yang luar biasa. Beliau tidak pernah menyalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahwa beliau dalam kesempatan yang banyak selalu menyampaikan semua keputusan, kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya adalah baik untuk kepentingan masyarakat bangsa, untuk negara. Dan beliau akan terus memastikan semua program tersebut dapat dilaksanakan. Termasuk Pak Prabowo akan terus melaksanakan, melanjutkan kebijakan keputusan diambil Pak Jokowi seperti IKN, sekarang WUS, mungkin nanti yang dimasalahkan, ini kan muncul di masyarakat, bandara apa, Kertajati lah, inilah, itulah. Semua itu kan tidak diputuskan sendiri oleh Pak Jokowi sebelumnya. Tentu ada kementerian, ada lembaga, ada berbagai ahli mendiskusikan, membahas, Pak Jokowi sebagai presiden memutuskan. Nah begitu juga Pak Prabowo sekarang, semua keputusan yang diambil Pak Prabowo itu kepentingan bangsa negara, dan keputusan yang diambil oleh pemimpin sebelumnya itu akan dilanjutkan teruskan, termasuk apa yang dilaksanakan oleh Bung Karno, yang dicita-citakan oleh Bung Karno sekalipun, itu Pak Prabowo akan melanjutkan melaksanakan yang semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik. Ya harapannya nantinya akan dirancang atau dipikirkan secara matang ya, sehingga apa yang beredar di masyarakat mengenai untung ruginya ini sudah tidak terdengar lagi ya Bang. Yang hanya dirasakan adalah kenyamanan menggunakan kereta cepat, nantinya tidak hanya Jakarta Bandung, tapi Jakarta Surabaya, Jakarta Banyuwangi, dan daerah lainnya. Terima kasih banyak Bang Doni, Bang Riza sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.